lagi. Astagfirullahaladzim. 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 Mundur saja saya. Allah. Astagfirullahaladzim. Enggak wajar ini. Ayo Ustaz. Astagfirullahaladzim. 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 Ini santet masal ini. Ini santet masal. Tolong Ustaz Yudis, Ustaz Farhan sama Kang Fajar, Umi, tolong dicek, dianalisa. Coba diterawang. Udah diem, Bu. Jangan begitu, Pak. Udah diem situ urusan Saya mau ini. sama Bapak. Kalau ibu terus membela Pak Sugeng berarti yang jelas ibu itu selingkuh sama Pak Sugeng. Iya, kalau Nah. kalau iya gimana? Dirahmati Allah. Malam hari ini kita duduk dengan hati yang tenang agar semua permasalahan hidup kita itu diberikan solusi oleh Allah. Amin. Karena apa? Semua orang ini pasti pengen hidupnya bahagia, betul nggak Bu? Iya, Pak. Semua orang ini pasti pengen hidupnya tenang. Iya. Tidak ada orang yang pengen hidupnya susah, hidupnya penuh amarah, hidupnya dendam. Itu karena apa? Karena hati kita itu masih digerogoti dengan penyakit hati. Contoh hasud, iri, dengki, dendam. Kapan sih waktunya Allah kangen sama kita? Allah kasih ujian. Allah ambil suaminya dengan sakit memang, baru menikah. Ibu ini baru menikah. Iya, Pak. Ya, ibu ini baru menikah, suaminya mencalonkan jadi kepala desa, meninggal. Itu sudah kehendak Allah. Lewat tangan siapapun itu kehendak Allah, hak prerogatif Allah. Tapi di situ itu tandanya Allah rindu kepada kita. Kalau Allah pengen jauh kepada kita itu gampang, Allah kasih kenikmatan, Allah kasih kebahagiaan. Di saat itulah cara Allah jauh sama kita. Makanya ketika kita dikasih seneng, dikasih bahagia, rata-rata lupa pada Allah. Betul gak Bu? Iya, Pak. Dan tentunya kalau kepingin jadi hamba yang hebat, hamba yang luar biasa, yang jadi pilihan, ketika dikasih kenikmatan dan kebahagiaan, di situ kita tetap ingat sama Allah. Dan yang paling rugi nih Bu, yang perlu saya sampaikan, yang paling rugi adalah orang yang ketika dikasih ujian seperti kita ini saat ini, dikasih musibah, ya, dikasih bencana di kampung kita saat ini, tapi lupa sama Allah, jauh pada Allah, hanya diselimuti dengan dendam, amarah. Maka disitulah termasuk golongan hamba yang rugi, hamba yang mal'un, hamba yang terlaknat, naudzubillah. Oleh karena itu Bu, saya minta kepada bapak-bapak ibu warga sini, ayo kita tenang, pasrahkan kepada yang sudah ahlinya. Insya Allah kalau untuk menghadapi Pak Sugeng itu, karena nggak nampak mata, nggak nampak kasat mata, betul nggak? Iya, Pak. Ya, kejahatan yang nggak nampak kasat mata. Jadi seperti itu. Kecuali kriminal yang nampak mata. Tapi ini nggak nampak mata, kita nggak bisa. Biarlah yang sudah ahlinya seperti Ustadz Yudi, Ustadz yang lain. Ini ada Kang Fajar. Biarlah kita pasrahkan kepada kita, biar tidak anarkis. Jadi sebelum ini nanti kita musyawarah bersama warga, alangkah baiknya kita bersolawat bareng-bareng ya Bu. Iya. Kita solawatan supaya Ya, hati Pak. kita adem. Iya, Pak, ya. Ayo semuanya bareng-bareng sholawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Ayo bapak-bapak ibu-ibu semuanya sholawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu
syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksirun wa ghani anta misbahu suduri. Ayo bersama biar hatinya tenang. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Terus kita banyak bersolawat supaya hati kita tetap tenang, hati kita tetap bahagia. Jangan lupa bahagia. Sebab apa? Kalau hati kita susah, gelisah, itu gampang kena sihir. Karena kalau nih santet, perewangan dan lain sebagainya. Oleh karena itu hati kita jangan lupa bahagia. Tetap seneng terus, bahagia terus supaya dijaga oleh sihir, penung dan santet ya. Ini terus gimana Umi? Ustaz Judi? Musyawarah. Gimana caranya kita datang di sini itu sebagai peredam masyarakat? Itu Pak Narto ya. Jadi Pak Narto harus sabar. Biarlah kami yang bekerja di sini untuk membuktikan Pak Sugeng tersebut. Kalau menurut saya nggak usah melibatkan masyarakat aja, biar nggak gaduh. Pak Narto yang melibatkan. Iya. Gimana Pak Narto? Dari awal kan saya udah ngomong, pikiran saya udah nggak enak. Bener kan ada kejadian kericuan kayak gitu, sampai akan main hantam. Dari awal kan Umi udah bilang nggak enak, firasat Umi nggak enak. Ya yang terjadi udah terjadi. Tinggal bagaimana sekarang ini kita itu bisa meredam warga ini agar tidak brutal. Bagaimana? Itu ini Bapak ini pelaku utamanya melibatkan warga. Ini Pak gimana ini? Sampai melibatkan Umi, Ustadz segala. Gini loh, Bu. Sebenarnya bukan Bapak yang melibatkan warga. Cuma Betul. warga sendiri dengan inisiatif sendiri Ya, karena- datang ke sini gitu loh. Karena mereka merasa didolimi selama ini. Jadi mereka sudah nggak tahan. Ya karena Gitu. ini asutan Bapak ini. Kalau menurutku bukan Pak Narto yang menghasut, tapi inisiatif warga sendiri. Karena di sini juga ada Gus, ada Umi yang mungkin menurut mereka bisa membantu gitu loh. Iya Bu, jangan nyalahkan terus suaminya kok disalahkan terus. Enggak nyalahkan, Malah cuma yang ibu saya malah itu membela malu yang lain. melibatkan warga. Kasihan warga, kasihan yang enggak bersalah. Tapi ini atas maunya warga sendiri sebenarnya Bu, bukan dari Pak Narto. Ya, bukan dari Pak Narto. Mau Ibu sama Bapak sendiri kan tadi. Betul. Jadi tidak bisa menyalahkan Pak Narto sepenuhnya ya. Karena kalau udah melibatkan warga, kecuali kita datang ini warga belum ada, kita mungkin masih bisa pakai siasat. Tapi kalau udah warga udah di sini, bagaimana kita juga pusing ini. Yang saya mau yang penting jangan ada kegaduhan, itu aja. Bapak sama ibu-ibu gimana? Mau ikut tetap lanjut? Apa gimana? Bagi saya lanjut. Karena udah capek. Lanjut Pak, sama Pak Sugeng itu sudah capek. Jadi lanjutin aja. Itu Pak Sugeng itu memang dukun luar biasa di sini. Iya Pak. Iya. Memang. Kejadian itu udah lama ya Bu ya. Lama sekali Bu. Meresahkan Kejadian itu sudah lama. Meresahkan masyarakat. Lama banget. Ya kalau Pak Sugeng itu Bu ya udah puluhan tahun sejak saya kecil. Sekarang saya nggak punya ayah itu dari dulu saya mulai kecil. Gara-gara waktu itu saya dengar cerita dari tangga ya, almarhum orang tua saya itu, ayah saya itu membela lawan daripada Pak Lurahnya itu. Jadi udah rentetan ya. Iya, jadi sakit selang berapa hari sakit sampai meninggal itu Bu. Itu ceritanya. Mas jangan fitnah. Itu kenyataannya. Mana buktinya, jangan fitnah. Ini urusan non medis Bu. Ayah saya itu di makam itu. Ya, itu Lihat udah aja itu di batu waktunya. nisannya itu. Udah waktunya itu mungkin. Ya memang semua itu udah waktunya, tapi kan ada sebab musababnya Bu. Mungkin
Bapaknya sakit. Ya memang sakit kan gara-gara dia. Karena itu bukan karena dukun, karena penyakit lain. Masa selalu pas Mak Sugeng, Pak Sugeng, Mas Sugeng Perkara sama Pak Sugeng pasti sakit meninggal, pasti itu. gimana nggak mau belain Ini orang gimana Pak Sugeng Ustadz? dia? Ini gimana Pak Ustadz? Ini selalu membela Pak Sugeng. Saya ini suaminya Pak Ustadz. Habisnya bapaknya Gitu, ngotot Kak. terus di. Ya betul, saya juga merasa gimana ya kok Pak ini satu di pojokan ya, suaminya Pak Narto itu sama Bu Tuti ini. Emang ini ada sesuatu hal emang. Enggak, saya mau Enggak. tanya, Bu. Ibu ini memang ada hubungan sama Pak Sugeng apa gimana kok? Sampean kekeh dari pertama Iya, betul. nggak mau belain suaminya. Saya itu nggak ada hubungan. Percaya deh. Sampean mending jujur, Bu. Sebelum saya bongkar semuanya. Harus jujur Karena saya lagi. punya bukti. Mana? Mau saya bongkar sekarang? Mana? Saya lihat setelah beberapa hari yang lalu, setelah ada masalah itu yang kita datang di sini, sebenarnya saya itu nggak pulang, Bu. Saya bersama Umi itu mengintai sampean. Dan ternyata Mintai saya, buntutin saya. ya, tentu. Saya jujur di sini. Saya melihat sampean masuk ke rumahnya Pak Sugeng dan membicarakan tentang hal ini. Gimana supaya hal ini tidak terbongkar gitu. Gimana? Dan Gimana itu? Gimana? Saya belum selesai. Dan kalau nggak salah sampean itu juga ikut keluar bersama si Sugeng ini gitu. Saya punya bukti, tapi saya ingin kejujuran sampean dulu sebelum saya melihatkan bukti itu, bukti video itu. Ya benar. Itu saya tahu, melihat sendiri saya. Benar itu, Pak. Benar itu. Mungkin saya keluar itu ngajak Pak Sugeng belanja. Udah diem Bu. Jangan begitu, Pak. Udah diem situ urusan Saya nggak mau ini. sama Bapak. Kalau ibu terus membela Pak Sugeng berarti yang jelas ibu itu selingkuh sama Pak Sugeng. Iya, kalau Nah. gimana? Kalau iya gimana apa? Ya kalau ya udah kita urusin sama ini. Kalau Pak Sugeng itu orangnya kayak gitu, orang dukun santet itu. Makanya itu. Saya nggak mau sama Bapak karena begitu. Wataknya Bapak arogan. Aja Bu, biar nggak panjang urusannya Bu. Ibu kalau banyak ditutupin ntar ketahuan juga Bu, percuma. Astagfirullahaladzim. Iya ya Allah. Untung perempuan, kalau udah bukan perempuan udah. Iya, saya tahu. Itu sering pergi keduaan. Kalau iya kenapa? Saya sering lihat ibu ini pergi sama Pak Sugeng. Kenapa? Di gubuk. Gubuk mana? Mana? Gubuk di sawah. Gubuk di sawah. Gubuknya berduaan apa sendirian, Bu? Duaan. Mana sawahnya? Di sawah di sana. Di mana di sananya? Panjang Saya lihat mulu sendiri. kau, Bu. Tunjukkan ayo. Tunjuk. Saya lihat sendiri. Tunjukkan kalau berani. Saya lihat sendiri. Astagfirullahaladzim. Oh, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mundur saja saya. Enggak wajar ini. Ayo Ini santet masal ini. Ini santet masal. Tolong Ustaz Yudis, Ustaz Farhan sama Kang Fajar, Umi tolong dicek, dianalisa. Coba diterawang. Ini parah ini. Ya. Kita harus tenang Mbak tapi coba. Ini Ustaz, di perut sama di dada ini santet brojo ini, Gus. Santet serentak ini. Santet masal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa' wa rahmatan lil mu'minin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ini enggak terlalu parah kalau yang ini. Bismillah. Mereka bertiga ini kan vokal. Mereka bertiga ini sering omong, berani yang nonjol. Kalau ini enggak terlalu parah. Ini Kayaknya bapaknya ini parah sekali. ibunya ini juga parah ini. Ada sebagian panggil Pak Lurah. Ini harus disaksikan sama Pak Lurah yang selama Coba ini. Mas, tolong panggilkan Pak Lurah. Jantung, Sekalian hansipnya. sama jantung ini, sama jantung ini. Kena santet apa ini tadi? Kayaknya parah banget. Kalau brojo nggak bisa langsung
spontan bisa dinetril. Kita harus Artinya butuh ini waktu. udah jelas ya, ini Pak Ustadz. Ini pikirannya Pak Sugeng. Udah jelas ini, udah nggak bisa ngeles lagi kalau Maka dari itu Pak Lurah harus kita datangkan, Pak. Iya, iya. Pak Lurah harus kita datangkan. Bohong. Bapak bohong deh. Bohong apa, Bu? Jangan mengada-ngada. Saksi udah di kayak gini. Korban udah kayak gini. Dari Allah Subhanahu wa taala. Korban sudah 3 orang ini di mana ini? Jangan baca amarah, Bu ya. Ya saya memang membela, tapi ini asutan bapak ini. Bu, Ini bukan masalah ini ya, Karena Allah Subhanahu wa taala. korban udah di depan mata. Saya selama ini udah diam. Masih kurang gimana? Kayak gini, apa harus ingin mendapatkan satu persatu korban di sini? Ibu baru puas. Apa ini? Dia. Ini loh. Yang bisa menyembuhkan cuma Allah, Bu. Itu kematian. Pak Lurah. Ya, tanya Pak Lurah. Ini Pak Lurah gimana nih Pak Lurah? Ini korban tiba-tiba sudah 3 Pak Lurah. Pak Lurah, Iya, ini iya, tiba-tiba saat kita Darah-darah. komunikasi, musyawarah, dia muntah darah. Ini bawa ke rumah sakit aja, karena ini jelas medis. Bawa ke rumah sakit aja. Ngotot terus Pak Lurah ini. Pak Lurah, ini serentak bertiga masa medis semua, Pak Lurah. Orang medis. Coba aja, soalnya kan harus di medis dulu. Pak Lurah ini kalau udah kena santet baru percaya ya. Coba teman Saya. lihat dulu, lihat Iya. dulu. Udah, Jangan bawa ke- tiba-tiba bawa ke medis datang dulu. ngomong. Orang ketiga ini yang Dilihat paling vokal dulu. kan. Mereka ini yang paling menyuarakan bahwa Pak Sugeng itu punya ilmu santet. Ya akhirnya seperti ini. Karena saya belum percaya, Mas. Ya, Masih saya saya belum percaya, Pak. belum percaya. Pak Lurah macam Kalau apa toh- sampai ini, Pak? Bukan begitu. Kecuali Pak Sugeng itu mukul orang ini sampai Apa tepar perlu begini. Bapak warganya sampai meninggal di depan mata Bapak baru percaya kalau ini santet? Maka bawa ke dokter dulu. Baru saya Pak nanti Sarki percaya. sampai tahu. Enggak, tetap saya nggak percaya. Pak Sugeng itu punya ilmu hitam. Tahu kan? Enggak, saya nggak tahu ilmu hitam, ilmu apa dari semalam. Katanya tahu lah, men. Dari kemarin Jangan saya udah mencela-mencela. bilang. Enggak. Laki apa? Cewek. Udah. Sudahin. Kalau memang Pak Lurah mau membawa warganya ke rumah sakit, silakan. Tapi Saya saya bawa. harus mengobati dia dulu. Ya, Ini kita Pak bawa. Lurah ini keluarga-keluarga. Udah. Ini sekongkol ini. Bawa ke dokter dulu. Sekongkol Bentar, ini. bentar. Saya minta tolong kalau memang ini penyakit medis, coba tarik benda gaib yang di dalamnya. Kalau emang ada reaksi berarti ini Benar, benar non medis. Kalau nggak ada reaksi berarti ini medis. Coba. Saya bawa Ayo, ke kita dokter jadi aja. Ustaz Farhan. Bentar. Udah. Ya udah. Coba. Saya yang selama ini Coba, diem, iya, Coba. kepancing juga. Insya Pada Allah akhirnya. setelah dibacakan ayat-ayat Ruqyah, dia akan bereaksi, dia akan setengah sadar, tapi tidak bisa sembuh secara langsung. total. Soalnya organ-organ dalamnya udah terluka ini, Pak. Ustaz Fajar. Ini kena santet brojo namanya kalau di supranatural. Menurut Saya saya nggak nggak tahu usah ini, banyak Pak. penjelasan sama orang ini. Walaupun dia tokoh, tetap tidak bisa dihormati. Enggak. Soalnya saya nggak Yang di tetap kaki, percaya. Mang. Coba perhatikan dulu, perhatikan. Lihat. Iya. Saksikan warga juga, biar tahu ini medis atau non medis. Ini karena masal, maka kita baca doa kot kafani bareng-bareng. Ya, saya setuju. Ayo semua Lebih berdiri. baik. Pak Lurah saksikan. Iya, saya saksikan. Tidak ada yang lebih kuat kecuali Allah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga penyakit zahir maupun penyakit ruh, jasad ataupun ruh ini menjadi bukti buat kita semua di hadapan masyarakat. Allah 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 walana maulan siwa Allah 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 malana maulan siwa Allah kullama nadaitu yahu qala ya badi'ana Allah qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ihtiyari qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ihtiyari fadu'ai wa ihtihari syahidul li bizdihari Allah 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 Maulana Maulan
Ya ilahi wa maliki anta ta'lam kaifa hali ya ilahi wa maliki anta ta'lam kaifa hali قد حل قلبي من حمومي واشتغالي الله 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 ما لنا مولى سوى الله الله Gimana Pak Lurah? Ada reaksi ya kan? Kalau medis nggak bakal kayak gini. Ini Tapi non saya medis. masih belum percaya. Nggak percaya gimana? Karena buktinya nggak ada. Kalau memang ini perbuatan Pak Sugeng belum ada bukti. Tapi Ini non Pak Lurah ini Belum ada bersekongkol bukti. ini sama Belum Pak ada Sugeng ini. Dari kemarin belain si Sugeng terus. Bukan belain. Jangan Memang minta sama Lurah. Iya, Jangan iya pikir itu saya takut. karena saya Pak Lurah. Jadi saya perlu bukti. Lu bukti ini non medis. Buktinya sakit tapi yang mukul Pak Yen, Sugeng enggak kan? masih kurang bukti ternyata. Kalau memang mau dibawa ke rumah sakit, Bapak ini Saya aja. bawa aja. Saya bawa ke rumah sakit. Sahabat, beliau kena santet brojo. Jadi santet brojo kalau udah menyerang organ tubuh, itu tidak serta-merta langsung bisa disembuhkan. Maka butuh proses. Kalau memang Pak Lurah ingin membuktikan itu medis atau non medis, biar di bawah. Kita Saya bawa ke rumah fokus sakit. kepada yang Ayo. dua pasien, sahabat. Karena ini ngeyel Pak Lurah ini. Ayo. Walaupun tokoh masyarakat, kalau tidak bisa jadi panutan, kita wajib untuk tolong bantu Pak. Tolong dibantu Pak. Tolong dibantu. Kalau ke dalam. Kalau kadang. Gimana Bu? Nah, kita fokus kepada yang ini. Biar kita lihat aja nanti hasilnya dari Pak Lurah seperti apa. Bu, bagaimana? Agak tenang Bu ya? Agak tenang. Insya Allah. Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah Ibu tidak terlalu parah. Enggak, alhamdulillah udah enggak kesakitan. Ibu jiwanya harus tenang ya. Karena santet itu bisa masuk kepada orang yang jiwanya tidak bisa tenang, Iya, gelisah, ragu, emosi. Itu santet gampang masuk Bu ya. Makanya dari itu Ibu, saya melarang untuk melibatkan masyarakat. Karena apa? Imbasnya kepada masyarakat. Tapi untuk warga tidak usah ragu. Ya, ini ada dua bukti. Beliau walaupun kena santet, pertolongan Allah itu sangat mujarab. Sekuat apapun ilmu hitam, tidak akan pernah dikalahkan oleh Allah. Jadi tidak usah ragu. Dan yang tadi kena santet brojo, itu urusannya sama Pak Lurah. Kalau memang Pak Lurah tidak bisa mengatasi, pasti akan dibawa kembali kepada kita. Bagaimana Gus? Dan yang lain, Ustaz Yudi? Ya, jadi gitu aja. Jadi sudah jelas ini. Tentunya masyarakat aja yang menjadi bukti, yang jadi saksi semuanya. Biarlah Pak Lurah itu aslinya dalam hati kecilnya saya yakin beliau itu tahu. Tapi Allah Maha tahu apa yang ada dalam hati beliau. Betul. Tapi setidaknya kita kasih pelajaran juga. Karena tetap dengan ucapan apapun dia tidak akan percaya. Kalau belum ada bukti. Bukti udah di depan mata pun tetap tidak percaya. Maka dari itu mohon maaf. Ini adalah trik saya untuk bisa menggait Pak Lurah masuk ke kita. Kalau pasien yang tadi tidak kita lepas, kita percuma otot-otot tidak akan bisa menyelamatkan yang dua ini. Dari situ insya Allah pasti ada jalan. Saya yakin itu. Itu Tinggal pasien kita menunggu. apa tadi yang sakit itu berarti dibawa Pak Lurah. Terserah. Yang penting kita pasrahkan ke sana. Kita tetap secara raga sukma pantau pasien itu tadi. Tidak serta-merta kita lepaskan begitu saja. Ustaz Fajar, tugas kalian. Ustaz Farhan dan juga Ustaz Yudi. Ya. Ini tugas kita bersama. Saya yakin pasti lama-lama itu mulai panik. Pak Lurah mulai panik karena tekanan dari masyarakat. Bagaimana tidak panik? Bukti udah kayak gini. Oke, dia bisa mengelak di depan kita. Sejatinya dia tidak lari dari masalah ini. Saya kira Pak Lurah itu sebenarnya sudah panik. Cuman mungkin karena dia takut aja sama Menunjukkan kepanikannya ya. karena kesaktiannya si dukun itu. Baik.
sudah kita akhiri aja sementara ya. 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 Untuk bapak-bapak, ibu-ibu, nanti atau besok kita datang lagi ke sini, kita musyawarahkan lagi dengan Pak Lendin. Jangan sampai ada yang ambil tindakan. Paham ya Bu ya? Bapak juga ya.